Bagaimana sih kakak membagi waktu kakak biar tidak tabrakan nih antara PSM, HIMSI dan juga waktu kuliah kakak? Untuk ketua HIMSI, dan salah satunya juga PSM itu sedang mempersiapkan untuk mengikuti lomba di luar negeri. Nah, pada saat itu juga bagi waktunya nih lebih ekstrim lah ibaratnya. Nah, Halo teman-teman, kembali lagi di Orasi, obrolan asik seputar SI. Salam high tech with high thoughts. Kenalin, nama aku Ruth Malaina Silaban. Saya selaku perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi dari Universitas Atmajaya Yogyakarta angkatan 2023. Nah, kali ini aku mau ngasih informasi mengenai orasi yang tidak lagi hanya berbicara mengenai sistem informasi aja nih. Kita ada subkonten baru yaitu dimensi, dialog menarik anak SI. Apa sih dimensi itu? Nah, di dimensi ini merupakan wadah atau konten untuk kita ngobrol bareng kakak tingkat ataupun adik tingkat mengenai pengalaman dan juga kesan mereka selama belajar sistem informasi di UAJY. Nah, sebelum jauh banget nih kita masuk ke podcastnya, aku mau menyampaikan untuk tema orasi kita kali ini yaitu belajar mengatur waktu, kuliah, komunitas, dan juga organisasi. Mengenai mengatur waktu, mahasiswa itu terkadang memiliki masalah dalam pembagian waktu, baik itu dalam dunia kuliah ataupun dunia pribadi. Mengingat kita juga kadang masuk organisasi ataupun komunitas nih teman-teman. Nah, untuk narasumber kali ini, beliau merupakan sosok inspiratif bagi mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta. Beliau juga masih aktif dalam dunia perkuliahan nih. Kita panggil saja Kak Yosef Batista de Morendasman atau Kak Jose. ini ya. Halo Kak Jose. Halo. Oke. Kak. Aku duduknya kemana ya? Gimana aja nggak apa-apa. Nah, yang buat yang penasaran nih, Kak Jose ini pernah menjabat jadi ketua Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi pada tahun 2021 sampai 2022. Benar ya Kak ya? Benar. Kemudian Kakak juga pernah jadi koor podcast di Sistem Informasi atau Orasi dan pernah menjadi Kepala Penggalangan Dana dan Manajemen Media Sosial di Paduan Suara Mahasiswa UAJY gitu ya Kak. Selain itu kakak juga pernah mendapat prestasi nih, yaitu yang pertama meraih medali emas kategori Kamar Festival Paduan Suara Internasional ke-13 Oriental Konsensus Singapura. Yang kedua itu memenangkan kategori Folklore 13 International Choral Festival Oriental Konsensus in Singapore, dan yang ketiga itu meraih medali emas Pesta Paduan Suara Gerejawi Mahasiswa Nasional dengan poin perolehan 81,35. Wah, dengan sekian banyak prestasi dan pengalaman yang kakak dapat, itu masih di semester 6 ya kak ya? Iya benar. Dan pasti akan lebih banyak lagi gitu ya kak ya? Amin. Amin. Oke, jadi sesuai dengan tema kita, belajar mengatur waktu, kuliah, organisasi, dan juga UKM. Boleh dong kita cerita-cerita sebelum masuk ke sesi tanya yang lebih detail gitu ya kak? Boleh dong ya. Nih, semuanya pasti penasaran nih tentang kakak itu sebenarnya asalnya dari mana sih kak? Kalau aku, papa aku dari Flores, teman-teman tahu Flores itu ada di NTT. Mama aku juga dari Flores, di NTT juga. Jadi aku aslinya dari NTT. Aku aslinya NTT, tinggalnya di Kupang dan sekarang berkuliahnya di Jogja. Oh, ternyata Kak Jose dari NTT ya. Boleh dong Kak diceritain gimana sih kisah atau awal mula kakak memilih Atmajaya sebagai tempat kakak untuk menuntut ilmu? Oke, sebenarnya perjalanannya cukup panjang ya, karena ini kita juga waktu itu kan juga pada lagi COVID. Sebenarnya lagi COVID tuh pokoknya kita impiannya banyak lah. Cuman karena terkendala COVID, jadi kita putar otak lagi nih kira-kira kita mau join yang bagian mana. Dan aku tuh sebenarnya sempat kepikiran untuk join di kedinasan. Teman-teman kalau tahu tuh di sekolah kedinasan tuh banyak banget, ada IPDN, ada STAN, ada masih banyak lagi deh. Pokoknya teman-teman bisa ikut, dan aku kepikirannya buat daftar di IPDN. Namun mungkin belum rezeki, dan mulai dari IPDN itu aku mulai mencari nih kira-kira kampus yang ingin aku tuju tuh di mana. Nah, waktu itu ada dua nih, ada Telkom University dan Atmajaya. Nah, berhubung tuh Atmajaya sama Telkom itu mereka juga lagi buka pendaftaran di gelombang terakhir. Jadi aku joinnya
masuk Atma Jaya itu gelombang terakhir banget. Nah, terus lihat nih di Atma Jaya kira-kira ada prodinya apa aja ya gitu. Dan karena keseharianku yang kebiasaanku yang karena COVID itu jadi lebih sering bermain gadget. Nah, jadi aku juga cari mata kuliah dan segala prodi itu yang berhubungan dengan gadget dan dengan sistem informasi gitu. Nah, jadi aku daftarnya itu di informatika sama sistem informasi dan pada saat mengikuti seleksi dan kegiatan-kegiatan lainnya, aku keterimanya di sistem informasi. Jadi gitu. Itu ternyata kisah di balik kakak ada di sistem informasi Universitas Atma Jaya. Nah, boleh juga dong Kak diceritain gimana sih awal mula kakak masuk kuliah, udah mikir nggak sih Kak mau masuk organisasi apa, UKM apa, atau kegiatan apa, dan gimana sih kakak memikirkan cara pembagian waktu kakak itu? Oke, sebenarnya untuk mengikuti organisasi tuh belum kepikiran ya sampai waktu aku join tuh maunya cuman pokoknya kuliah cepat selesai biar cepat kerja gitu. Pokoknya waktu mahasiswa awal tuh biasanya kepikiran kira-kira kita kalau kuliah cepat selesai itu kira-kira targetnya tuh berapa semester, ada 3,5, ada yang 4. Nah, itu kan beragam kan. Jadi sampai saat itu kepikiran gue tuh belum mau join organisasi, tapi waktu itu sempat lihat kan inisiasinya juga kita online kan, dan itu kita juga ada nonton kayak berbagai macam informasi, kayak ada informasi komunitas, informasi UKM, informasi himpunan, dan itu semua tuh kayak pada ngasih saran tuh kalau misalnya kalian mau join organisasi tuh joinlah di semester awal biar kalian tuh bisa memenuhi target poin SPAMA. Kalau teman-teman mungkin yang belum tahu, poin SPAMA tuh ada sangat dibutuhkan karena itu untuk sebagai salah satu syarat untuk wisuda. Jadi dari saat itu aku mulai kepikiran nih kira-kira aku mau join apa gitu kan. Dan pada saat itu juga aku tuh memang dari awal suka nyanyi sama suka memang sebelum itu SMA kan sebelum COVID itu aku suka berorganisasi juga, tapi masih terhambat karena adanya COVID lah, jadi masih akhirnya juga sendiri di rumah kan, ikutinya semuanya di online. Nah, jadi pada saat itu langsung lah nih daftar langsung itu, pokoknya aku daftar PSM Paduan Suara Mahasiswa Atma Jaya sama HIMSI. Nah, HIMSI juga aku tahu infonya dari grup sistem informasi, jadi grup-grup awal maba gitu kan. Jadi ibaratnya kita masih awal-awal masih senang-senangnya lah ikut semua organisasi kan, pokoknya pengen coba semuanya. Nah, jadi aku daftar 2 itu, PSM sama HIMSI. Iya, benar. Itu. Next nih Kak, mau nanya nih, kakak kan sekarang semester 6 nih. Kegiatannya sekarang apa sih? Tambah sibuk atau justru lebih santai dari tahun sebelumnya nih Kak? Kalau tambah sibuk sih enggak ya, justru kalau lebih santai bisa dibilang seperti itu, tapi enggak santai-santai banget juga karena kan kita memang dari semester 1 sampai 4 tuh hitungannya cukup sibuk ya. Kalau misalnya aku sendiri aku cukup sibuk ya karena aku ada ikut kuliah, ada PSM juga, ada himpunan juga. Jadi waktu udah semester 6 tuh kayak rasanya harus cari kegiatan lain nih biar menyibukkan diri, biar nggak kayak culture shock gitu loh, tiba-tiba sibuk, tiba-tiba enggak gitu kan. Nah, jadi aku semester 6 nih kesibukannya aku ikut ada program MSIB dari Kampus Merdeka. Jadi banyak teman-teman angkatan 21, angkatan aku juga, itu mereka ngikut studi independen. Nah, studi independen itu kita belajar sendiri, belajar mandiri, dan kita berlatih juga mengatur time management kita, proses pengaturan waktu kita agar kita nggak keteteran juga. Soalnya itu juga metodenya sama kayak kuliah online kan. Gitu. Kakak kan pernah nih mengikuti PSM dan HIMSI bersamaan selama 2 tahun nih Kak. Bagaimana sih kakak membagi waktu kakak biar tidak tabrakan nih antara PSM, HIMSI dan juga waktu kuliah kakak? Yang pastinya kalau bagi waktu itu ya nentuin skala prioritas ya. Karena aku tahun awal itu masih sebagai anggota tetap dari HIMSI. Aku juga PSM juga waktu itu masih tahun pertama dan itu sedang menyiapkan korser. Kalau PSM itu kan setiap kita mau menjadi anggota aktif PSM, anggota resminya PSM, kita harus melalui satu tahap itu, yaitu konser dulu. Nah, kita konser baru kita diterima jadi anggota PSM. Nah, di berbagai persiapan itu pentingnya kita mengatur skala prioritas kita. Memang kadang-kadang ada beberapa hal yang akan kita korbankan. Seperti memang nggak mungkin lah dalam suatu acara yang ada 2 acara yang saling berjalan itu nggak mungkin kalau nggak bertabrakan, pasti ada saatnya kita bertabrakan. Nah, itu kita bisa menentukan, dan kalau setelah itu
kalau udah menentukan skala prioritas, nah kalau memang misalnya kamu sudah merasa kamu kurang berpartisipasi di situ, nah kamu bisa nih mengembangkan dirimu di situ. Nah, jadi jadi work life balance lah, kamu juga ibaratnya kamu di HIMSI juga masih bisa mengikutinya dengan baik, di PSM-nya juga masih bisa mengikuti. Jadi kamu bisa nggak ada satunya yang nggak kekejar gitu loh ibaratnya. Iya benar. Jadi time management itu perlu banget ya Perlu Kak banget, ya. perlu. Kita lanjut nih Kak. Dengan Kak Jose mengikuti PSM dan HIMSI selama 2 tahun nih Kak. Pastinya sibuk banget itu ya. Waktu itu sibuk banget di tahun kedua lagi ya. Kakak jadi ketua gitu. Apakah Kakak pernah merasa stres, tertekan atau gimana gitu Kak? Kalau pernah gimana tuh ngatasin stres dan menjaga kesehatan mentalnya itu? Kalau misalnya stres dan apa tadi? Tertekan Ya. Itu pasti ada ya, paling setiap mahasiswa itu pasti ada. Kayak kita kan mahasiswa generasi sekarang kan dikit-dikit aduh overthinking, dikit-dikit aduh stres gitu. Jadi hal-hal kecil aja kita kayak dibuat besar-besar gitu kan ya. Dan apalagi udah masuk tahun kedua, di posisinya itu aku jadi ketua, udah ketua HIMSI, dan salah satunya juga PSM itu sedang mempersiapkan untuk mengikuti lomba di luar negeri. Nah, pada saat itu juga bagi waktunya nih lebih ekstrim lah ibaratnya. Nah, pokoknya ditambah kuliah lagi, ditambah itu masuk semester 3 itu udah tambah kuliah lagi, udah mulai lebih diinstankan lagi lah programnya. Terus nah untuk bagi waktunya sih seperti biasa menentukan skala prioritas, tapi kadang-kadang juga mungkin ada yang lalai, tapi kita berusaha perbaiki. Dan untuk mengatasi rasa stres dan kepanikan kita biasanya, kalau aku sendiri tuh biasanya lebih suka denger musik sih. Aku kalau misalnya udah lelah dengan segala macam kegiatan, aku balik lagi ke kos, aku mendengarkan musik. Iya, dengar musik. Kadang-kadang aku putar musiknya itu sampai pagi, sampai aku tidur gitu kan. Nah, sama aku orangnya tuh kalau misalnya ada masalah ya udah biarlah berlalu gitu kan. Ya, aku orangnya kayak nggak terlalu memikirkan terlalu dalam tentang masalah tersebut. Soalnya memang benar-benar harus dipikirkan, harus dipecahkan gitu masalahnya, baru aku benar-benar memikirkan hal itu. Musik jadi healing ya Kak ya. Musik jadi healing. Musik itu penolong banget sih. Bicara tentang PSM nih Kak. Momen PSM yang tidak terlupakan itu apa aja sih sebenarnya yang bikin kayak pengalamannya itu wow gitu? Kalau momen PSM sih bukan momen PSM aja ya, sebenarnya momen di perkuliahan HIMSI juga ada banyak banget sih. Kalau momen dari tahun pertama ya PSM ya, mungkin karena waktu itu aku menyiapkan konser ya, karena konser itu kita yang nyanyi, kita juga yang mempersiapkan segala macam perintilannya. Kita juga mencari sponsorship, kita juga sambil nyanyi, kita juga mencari dana. Pokoknya kita melakukan semuanya itu dari diri kita sendiri. Belum dibantu kakak-kakak panitianya. Nah, kakak-kakak panitia itu cuma menjadi pengawas dan menolong kalau kita memang lagi kesusahan dan butuh banget bantuan. Nah, kalau tahun pertama sih momen paling beriang itu mempersiapkan konser waktu PSM. Tapi kalau di tahun pertama HIMSI juga, nah itu tahun pertamanya itu kesannya seneng banget. Kalau waktu itu awal-awal join HIMSI itu aku bareng teman-teman aku yang angkatan 21 itu ada Zakaria, ada Mayang, ada Bri, dan ada berbagai teman lainnya. Iya, ada berbagai teman lainnya juga. Dan itu kita baru awal ketemu dan kita langsung mempersiapkan berbagai rangkaian acara. Dan momen yang paling diingat ya yang paling membekas itu ya waktu aku disuruh diberi amanah dari kakak-kakak atas untuk menjadi ketua dan melalui pemilihan itu. Paling di tahun pertama. Kalau untuk tahun kedua sih itu yang aku mempersiapkan lomba aku itu di PSM, dan tahun kedua itu memang tahun yang paling aku ngerasain lah jatuh bangunnya bersama HIMSI kan. Dari awal kita berdinamika bersama angkatan-angkatan 22. Nah, dan itu juga rasain jatuh bangunnya terus sampai sekarang masih keinget aja dan masih belum bisa dilupain aja kenangan bersama HIMSI dan memorable PSM gitu ya. Iya, memorable banget. Oke, kita lanjut nih ya Kak. Pertanyaan terakhir sih nih, mau tahu dong Kak Jose itu kenapa sih mau memutuskan untuk tetap stay gitu, mengikuti PSM dan juga HIMSI selama 2 tahun. Mengingat kan banyak mahasiswa yang kalau udah ikut organisasi atau UKM di 1 tahun pertama, memilih untuk berhenti di tahun kedua karena takut kesibukan dan gak bisa bagi waktu. Apa yang memotivasi kakak untuk tetap melanjutkan nih Kak pada tahun kedua, dan yakin kalau kakak masih bisa buat bagi waktu gitu Kak? Oke, kalau yang memotivasi aku ya, yang pertama itu karena aku background-nya anak rantau ya, dan jadinya aku tuh harus
memanfaatkan relasi sebisa aku di perkuliahan ini. Jadi dari proses aku masuk HIMSI itu otomatis aku udah kenal banyak banget orang dari berbagai banyak background, dari berbagai macam pengalaman dan skill yang mereka punya. Aku bisa ambil insight dari situ. Dan juga karena itu tergantung pemikiran kita sih. Kalau memang kita menganggap diri kita bahwa kita memang dibutuhkan di tempat itu, kita pasti bakalan bertahan. Kalau memang kalian merasa kalian memiliki tempat dan keluarga di situ, kalian pasti bakal join di situ. Itu sih yang paling memotivasi aku tuh, paling karena lingkungannya, selagi lingkungannya sehat dan bisa membuat diri kita berkembang, kenapa nggak kita join gitu. Iya, bener banget. Itu aja sih. Itu aja ya. Oke, terima kasih buat Kak Jose udah kasih waktu luang untuk podcast kali ini. Semoga podcast dengan tema belajar, mengatur waktu, kuliah, dan juga organisasi dapat menambah wawasan dan motivasi untuk kita. Tapi sebelum kita closing, maunya kasih kata-kata dong. Kata-kata apa nih? Kata-kata maksudnya kasih pesan gitu untuk mahasiswa baru atau untuk angkatan 2022, 2023 untuk tetap semangat menjalani perkuliahan, organisasi dan UKM gitu, Kak. Oke, kalau kata-kata terakhir kayak udah kata-kata pesan untuk teman-teman yang mungkin masih menjalani proses perkuliahan yang secara langsung di kampus, karena mungkin aku sama teman-teman angkatan 21 itu memang belum semua, tapi memang kebanyakan udah menjalani perkuliahannya. Kita udah membuka diri keluar gitu. Ibaratnya waktu kita untuk mempelajari hal-hal di kampus itu udah mau selesai. Jadi untuk teman-teman yang masih di kampus, mungkin tetap jalani aja perkuliahan ini sebagaimana mestinya. Kalau memang ada tugas ngeluh nggak apa-apa, tapi jangan ngeluh terus-terusan, karena itu pasti kalau kalian ngeluh, tugasnya nggak bakal dikerjain sendiri gitu. Tugasnya nggak bakal, laptop kalian tuh nggak bakal ngetik sendiri kalau nggak kalian ketik gitu. Nah, jadi tetap mengeluh, tetap berusaha, tapi ya kayak tadi aku bilang ya, kalian boleh tetap mengeluh, tapi harus dikerjain juga. Dan jangan lupa tanamkan awal mindset kalian itu, memang kira-kira aku join Atma Jaya ini buat apa. Karena memang kalau kalian dari awal itu memang lagi fresh-freshnya, kayak misalnya kemarin tuh ada yang nanya aku, Kak, aku mau ngambil 25 SKS, boleh nggak 1 semester? Nah, itu kan nggak boleh ya, kan maksimalnya kan 24 kan. Nah, itu memang awal dari diri kalian tuh memang, kalau memang kalian memiliki rasa ambisius yang lebih tinggi tuh, kalian coba ingat lagi, kira-kira aku masih mempunyai rasa kayak gitu nggak ya? Kalau memang masih punya, ayo dikejar gitu, kejar impian kalian gitu. Jadi kalau kita mau pasti bisa gitu ya. Jangan banget. ngeluh dari awal gitu. Oh iya, sama satu lagi, kalau memang kalian mau melakukan sesuatu, ini aku ngambil dari kata-kata Pak Yo ya. Kalau kalian mau melakukan sesuatu itu, jangan dipikirkan terlalu banyak, coba lakuin dulu aja. Karena awal aku sama teman-teman membuat podcast ini, itu juga karena kami terlalu banyak mempertimbangkan hal-hal yang tidak seharusnya kita pertimbangkan. Jadi kami cukup melakukan aja. Selagi kalian bisa lakukan dulu aja. Nanti masalah perbaikan itu nanti seiring berjalannya proses. Itu yang namanya proses. Iya. Jadi dari tema kita kali ini, belajar mengatur waktu, kuliah, komunitas dan organisasi, dan pengalaman-pengalaman yang Kakak sampaikan itu benar-benar bisa menambah wawasan dan juga motivasi untuk kita semua. Terutama bagi buat teman-teman yang belum bisa mengatur waktu nih, antara dunia kuliah, dunia organisasi, UKM, ataupun dunia pribadi nih, untuk waktu sosial mereka. Nah, terima kasih banyak untuk Kakak yang sudah memberikan pengalamannya kepada kami. Dan juga untuk teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa untuk di-like, comment, share, dan juga subscribe guys. Thank you so much. Thank you, dadah. Dadah.